أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pemirsa The Healers yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa The Healers yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu kisah penuh pelajaran tentang keteguhan, pengorbanan, dan kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tentu hampir seluruh kita mengetahuinya dan telah menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang zaman. Tidak satu pun di antara kita yang tidak paham dan tidak mengenal kisah ini. Dan kisah ini adalah sebuah nasihat yang sangat indah, dan nasihat itu adalah perurangan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada Ismail dengan penuh kelembutan. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Pernyataan ini ada dalam surah As-Saffat ayat 102. Ismail dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, The Healers yang saya cintai, kisah ini menggambarkan tingkat ketundukan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan apabila kita yang mendapatkan perintah demikian, menyembelih anak, mengorbankan anak sebagai bagian dari kepatuhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sulitnya, betapa beratnya keadaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Tapi kisah ini memberikan 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil terutama di bulan Ramadan ini. Ketundukan tanpa syarat kepada Allah. Mungkin Allah tidak akan memerintahkan hal tersebut sebagaimana beratnya dia ujikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwa ketaatan itu sampai pada level yang sangat-sangat tidak mungkin bagi orang yang tidak memiliki iman yang dalam dan pengetahuan yang tinggi. Pasti akan menemui keraguan. Tetapi ajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah tidak boleh disertai keraguan. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah, baik dalam menjalankan ibadah puasa, salat, maupun menjaga hubungan dengan sesama Allah, sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Al-Dzariyat ayat 56. Yang kedua, pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah. Ramadan adalah waktu untuk belajar berkorban, baik itu berupa waktu, harta, atau tenaga, demi mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkurang harta seseorang karena sedekah.
Yang ketiga, kesabaran dalam ujian. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa tentang kesabaran dan ketaatan dalam menghadapi ujian yang berat. Ramadan ini juga adalah momen untuk melatih kesabaran kita. Bayangkan, kita tetap harus menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tetap mencari nafkah, tetap berhubungan dengan orang lain, tetap menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Tapi kita harus berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menjaga lisan, maupun menghadapi ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dalam keadaan lapar dan haus, sensitivitas kita sangat tinggi. Tapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri. Maka contoh yang diberikan Nabi Ibrahim kepada kita adalah contoh yang sangat indah. Bayangkan bagaimana beratnya seorang ayah harus memenggal atau mengorbankan anaknya. Enggak, tidak sampai seperti itu. Tetapi Ramadan ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus berkorban, harus menahan kemarahan. Bahkan kadang-kala menahan kesedihan yang amat sangat. Karena kita lagi sedang berpuasa. Menahan nafsu kita untuk bercerita, menahan nafsu kita untuk bergibah. Apalagi menahan diri kita untuk berbohong, untuk tidak memakan atau melakukan sesuatu yang zalim dan mengambil hak orang lain. Ramadan adalah cara Allah memberikan sebuah pelajaran yang indah. Ramadan ini adalah sebuah university bagi kita untuk masuk dan mengajarkan hati kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa The Healers yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Ibrahim adalah pengingat bahwa ujian dalam hidup kita bukanlah hukuman, melainkan cara Allah menguatkan iman kita. Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkuat ketundukan, pengorbanan, kesabaran kita. Jangan sia-siakan Ramadan ini, saudaraku. Jangan tinggalkan Ramadan tanpa ada pelajaran yang tinggal dalam diri kita. Jangan tinggalkan Ramadan sebelum ibadah kita menjadi baik dan kita jalani dalam masa-masa setelah Ramadan dengan cara yang lebih indah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang berikutnya dan memberikan rahmatnya kepada kita untuk mendapatkan kenikmatan Ramadan yang indah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami di hari-hari yang mendekati akhir dari bulan penuh cinta ini ya Allah. Marilah kita jadikan Ramadan menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.